Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, kesehatan, dan ilmu pengetahuan kepada kita semua. Pada video ini, kami akan menyampaikan materi mengenai pangan fungsional dalam Islam dengan fokus pada buah anggur dan delima yang dikaji melalui pendekatan sains modern dan perspektif keislaman. Kedua buah ini tidak hanya memiliki nilai gizi dan manfaat kesehatan, tetapi juga disebutkan secara langsung dalam Al-Quran sebagai bagian dari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan Riri Rismawati NIM 23 3002404 8, Tarisha Herianto Putri NIM 23 30024 056, dan Masayu Amelia NIM 23300240061. Adapun tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memahami konsep pangan fungsional, mengetahui manfaat kesehatan buah anggur dan delima berdasarkan bukti ilmiah, serta mengintegrasikan pengetahuan tersebut dengan nilai-nilai Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Lalu, apa sih pangan fungsional itu? Yuk, kita bahas lebih lanjut secara bersama-sama. Jadi, teman-teman, pangan fungsional adalah pangan yang selain memenuhi kebutuhan zat gizi dasar tubuh, juga memberikan manfaat fisiologis tambahan yang berdampak positif bagi kesehatan. Manfaat tersebut dapat berupa peningkatan daya tahan tubuh, perlindungan terhadap penyakit degeneratif, serta perbaikan fungsi metabolisme tubuh. Sedangkan, dalam Islam, konsep pangan fungsional sejalan dengan prinsip halalan thayyiban, yaitu makanan yang halal secara hukum syariat dan baik bagi kesehatan. Islam mengajarkan umatnya untuk mengonsumsi makanan secara seimbang, tidak berlebihan, dan memberikan manfaat bagi tubuh. Oke, langsung saja pada pembahasan utama. Yang pertama adalah buah anggur. Buah anggur dalam perspektif Islam pada Al-Quran. Buah anggur disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya Quran Surah An-Nahl ayat 11 yang berbunyi, Yunbitu lakum bihi az-zar'a waz-zaytuna wan-nakhila wal-a'naba wa min kulli ath-thamarat inna fi dhalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun. Dan Quran Surah Al-Mu'minun ayat 19 yang berbunyi, فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. Dalam ayat tersebut, anggur digambarkan sebagai salah satu tanaman yang Allah tumbuhkan sebagai sumber makanan dan kenikmatan bagi manusia. Makna dan hikmah anggur. Para ulama memaknai anggur sebagai simbol nikmat Allah yang dapat dinikmati secara halal dan bijaksana. Hal ini mengajarkan bahwa Islam tidak melarang kenikmatan dunia selama tidak berlebihan dan tetap menjaga kesehatan tubuh. Kandungan gizi anggur. Secara ilmiah, anggur mengandung vitamin C yang berperan dalam sistem imun, vitamin K yang penting untuk pembekuan darah, serta mineral kalium yang membantu menjaga tekanan darah. Selain itu, anggur juga mengandung serat dan air yang berperan dalam kesehatan pencernaan dan hidrasi tubuh. Senyawa bioaktif buah anggur. Resveratrol adalah antioksidan polifenol kuat yang ditemukan terutama di kulit anggur merah dan ungu, berperan dalam mencegah penyakit jantung dan kanker, memiliki sifat anti radang, serta bisa ditemukan dalam suplemen. Antosianin adalah pigmen alami dalam anggur, terutama kulitnya yang memberi warna merah, ungu, atau biru,
memiliki sifat antioksidan kuat dan bermanfaat bagi kesehatan, seperti menjaga kesehatan jantung dan kulit dengan melawan radikal bebas, serta menjadi penentu warna dalam wine yang berubah seiring penuaan menjadi pigmen lebih stabil dan kompleks. Flavonoid, senyawa antioksidan kuat yang ditemukan terutama di kulit dan bijinya, berperan penting dalam karakteristik rasa anggur, organoleptik, dan menawarkan manfaat kesehatan seperti perlindungan kardiovaskular, anti kanker, dan antiinflamasi dengan melawan radikal bebas dan mendukung kesehatan pembuluh darah. Berikutnya adalah buah delima. Buah delima dalam perspektif Al-Quran, buah delima disebutkan dalam Al-Quran sebagai salah satu buah yang memiliki nilai keindahan dan keberkahan, seperti dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 68 yang berbunyi, فيهما فاكهة ونخل ورمان. dan Quran Surah Al-An'am ayat 99 yang berbunyi, وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. buah delima disebut sebagai buah surga yang menunjukkan kemuliaan dan keistimewaan. Buah delima memiliki kandungan gizi yang cukup lengkap. Dalam 100 gram delima terkandung sekitar 78% air dan energi sekitar 83 kilokalori. Delima juga mengandung karbohidrat, serat, serta protein dalam jumlah kecil. Selain itu, delima kaya akan vitamin seperti vitamin C, K, B kompleks, dan vitamin E, serta mineral penting seperti kalium dan zat besi yang berperan dalam menjaga fungsi tubuh. Selain zat gizi, delima mengandung senyawa bioaktif yang bersifat antioksidan. Senyawa utama dalam delima adalah polifenol, terutama punicalagin dan elagitanin. Delima juga mengandung flavonoid, antosianin, asam elagik, dan tanin yang berperan dalam melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Kandungan gizi dan senyawa bioaktif dalam delima memberikan berbagai manfaat kesehatan. Antioksidan delima membantu menjaga kesehatan jantung dan meningkatkan daya tahan tubuh. Seratnya membantu melancarkan pencernaan, sementara sifat antiinflamasi membantu mengurangi peradangan. Selain itu, delima juga bermanfaat bagi kesehatan kulit dan memiliki potensi dalam pencegahan kanker. Perbandingan nutrisi per porsi umum. Anggur, porsi kecil sekitar 1 cangkir, 150 gram. Lebih rendah gula dan kalori per buah. Sumber antioksidan resveratrol, potasium, dan vitamin K. Tetapi lebih rendah serat dibanding delima. Delima 1 cangkir aril biji, kaya akan serat 7 gram. Vitamin C, vitamin K, folat, tembaga, antioksidan punicalagin, namun kandungan gulanya lebih tinggi sekitar 21 gram per 150 gram. Integrasi antara sains dan Islam menunjukkan bahwa anjuran dalam Al-Quran terbukti secara ilmiah bermanfaat bagi kesehatan manusia dengan mengonsumsi anggur dan delima secara seimbang. Kita dapat menerapkan pola hidup sehat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.